Kita kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, sudah tersambung juga dengan Dokter Nadia. Pagi dok. Pagi Mas Bayu, Mbak Maria, apa kabar? Sehat. Assalamualaikum, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah kondisinya sehat. Dokter Nadia, ini soal himbauan ya kepada masyarakat untuk menunda atau membatalkan perjalanan ke luar negeri gitu karena kasus Omikron. Bentuk teknis aplikasinya kayak apa ya dok ya soal himbauan ini ya dok? Ya sebenarnya kita juga sampai saat ini memang belum melakukan pelarangan ya untuk warga negara Indonesia yang akan berpergi ke luar negeri ya dalam hal ini ya. Karena memang sebatas ini masih bentuk himbauan di awal-awal kemarin, karena kalau kita lihat kan kasus PPLN itu di awal-awal tidak terlalu besar ya, tapi beberapa hari terakhir ini terjadi peningkatan yang luar biasa ya, terutama kalau di awal perkiraan kita itu adalah dari PMI, ternyata dengan adanya sekitar 3.000-4.000 masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri di akhir tahun, itu ternyata cukup banyak yang kontribusi dari wisatawan yang kita deteksi ya, terutama dari negara Turki. Nah ini tentunya nanti akan kita evaluasi dan kita akan lihat lagi, karena sebenarnya saat ini grafik jumlah warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri ini sudah jauh lebih menurun dibandingkan di 1 minggu sebelum tahun baru dan sampai dengan minggu ini ya. Jadi kemungkinan puncaknya pada sampai dengan akhir minggu ini. Setelah itu kita melihat datanya tidak terlalu banyak yang melakukan perjalanan ke luar negeri lagi. Jadi ini yang tentunya akan dikaji apakah nanti himbauan ini akan perlu ditingkatkan sampai dengan larangan yang untuk berpergian ke luar negeri. Oke, dok, ini kan udah ada sekarang 300 lebih ya dok ya, Omikron, 50% lebih juga disumbang dari imported case. Nah, mungkin kalau Kemenkes atau pemerintah dalam hal ini menetapkan indikator-indikator penyebaran varian Omikron sehingga mengeluarkan kebijakan terbaru ini seperti apa dok? Iya, tentunya ini yang terus-menerus kita evaluasi ya. Kalau kemarin kita melihat ada 318 kasus dan hari Minggu itu ada 414 kasus, di mana kasus transmisi lokal juga terus meningkat. Bahkan DKI Jakarta sendiri sudah mengumumkan ada 57 kasus Omikron ya, yang artinya kalau kita melihat total kasus transmisi lokal itu memang sebagian besar termasuk transmisi lokal itu ada di DKI Jakarta. Nah, nanti apakah kemudian pengetatan seperti apa yang kita lakukan? Yang pertama, pasti DKI Jakarta sekarang sudah turun levelnya pada level PPKM level 2 ya. Yang kedua nanti kita akan melihat perlukah pembatasan-pembatasan yang lebih sifatnya nasional atau cukup dengan level PPKM saja. Kalau kemudian kasus konfirmasi itu meningkat, otomatis levelnya akan turun menjadi level 2 yang artinya akan berlaku ketentuan-ketentuan yang lebih ketat daripada level 1. Tapi yang paling penting juga adalah kita tidak bisa juga langsung merem semua kegiatannya, karena kemudian kita tahu bahwa apa yang sudah banyak dilakukan dengan berbagai aktivitas itu sudah tentunya suatu progres yang sangat baik. Nah ini menjadi penting juga bagaimana kita menyeimbangkan, bagaimana melokalisir kasus-kasus transmisi lokal, tetap memperkuat pintu masuk untuk tidak segera terjadi penyebaran luas, memberikan waktu juga kepada kita untuk menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan dan juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap protokol kesehatan dan segera vaksinasi. Oke, jadi memang sebenarnya sudah ada beberapa upaya begitu ya. Saya mau ke Dokter Miko, dok. Kalau itu kan dari pemerintahnya, tapi kalau dari masyarakat kan beberapa kita tahu seperti bisa di Krukut tadi disampaikan oleh rekan kami Adin Fatoni bahwa dilakukan lockdown lokal di lokasi sana. Tapi untuk melihat di situasi saat ini di mana aktivitas warga sudah hampir kembali normal, tapi penyebaran di suatu lokasi cukup tinggi, apakah lockdown ini masih cukup efektif, Dokter Miko? Ya. Kalau kita melihat di Krukut, itu dari satu kasus menghasilkan 36 kasus ya lainnya. Bayangkan kalau kita mau menginvestigasi klaster dari 36 kasus itu yang tertular. Jadi dia udah kontak
berapa kasus, udah kontak berapa orang. Wow, 36 kalau kali 6 aja udah berapa orang begitu, udah 180-an. Jadi sekarang akan dilakukan pemeriksaan massal. Itu pada kontaknya atau bukan. Jadi kontaknya harus diinvestigasi tuntas kalau mau melockdown begitu. Apakah dia kontak dengan orang lokal atau tidak? Saya yakin dari 36 kasus itu yang tertular tidak hanya kontak pada orang kelurahan Krukut begitu. Jadi pasti ada orang lain yang kontak dengan orang luar Krukut begitu. Jadi menurut saya lockdown lokal itu tidak efektif kalau sudah seperti itu begitu. Jadi harus dilakukan investigasi yang tuntas terhadap kluster, dan kluster itu akan mengakibatkan kalau 10 orang aja 360 begitu. Jadi luar biasa kalau dilakukan pemeriksaan massal ya bukan pada kontaknya itu upaya-upaya melakukan searching kasus pada lokal, tapi bukan pada kontak. Jadi hati-hati perbedaan antara investigasi atau melakukan penelusuran pada kasus itu bukan pemeriksaan massal. Jadi pemeriksaan massal itu harusnya dilakukan pada orang-orang yang kontak terhadap kasus tersebut. Jadi harus diinvestigasi, betul, harus diinvestigasi tuntas. Kalau investigasinya tuntas ya sulit benar. Jadi itu akan memperlambat saja begitu. Iya. Mbak Maria. Kalau tadi dari pemerintahnya sebenarnya kan sudah banyak upaya yang dilakukan, pembatasan, pengetatan juga untuk menutup pintu masuk juga di sana. Tapi ke masyarakatnya ini apa himbauan yang bisa Anda sampaikan, Dr. Miko? Agar ada kesadaran juga dari masyarakat kita. Ini yang saya sesalkan. Jadi masyarakat itu sudah punya asumsi bahwa kasus menurun begitu. Kemudian protokol kesehatannya kendor begitu. Jadi saya menyarankan kepada masyarakat jangan kendor gitu. Jadi selalu pakai masker, selalu menjaga jarak atau tidak berkerumun. Kalau saya sarankan kemudian itu ada peraturannya, pakai masker dan tidak berkerumun itu ada aturannya. Ya, sehingga masyarakat terjaga. Jadi kalau tidak dijaga dengan ketat oleh pemerintah dan masyarakatnya abai, ya luar biasa. Jadi akan seperti Delta itu varian yang sunyi-senyap berada di masyarakat atau bertransmisi di masyarakat dari satu kasus kemudian meledak menjadi ribuan kasus atau jutaan kasus. Begitu Mbak Maria. Oke, saya geser lagi ke Dokter Nadia. Dok, pastikan data sudah dipegang ya oleh pemerintah. Dalam hal ini ya pasti Kemenkes dan lain sebagainya. Nah, soal varian Omikron ini prediksi mungkin yang modeling dan lain sebagainya yang dibuat oleh pemerintah, ini akan seperti apa sih Dok? Iya, jadi beberapa prediksi itu sudah dibuat juga ya baik oleh para epidemiolog kita maupun juga oleh WHO. Salah satunya adalah memang terutama pada waktu itu diterapkan modeling itu di Jakarta karena memang kita lihat kasus Omikron transmisi lokal cukup besar di Jakarta dan secara historis memang DKI Jakarta ini memang penyumbang kasus yang cukup signifikan ya dari kasus konfirmasi positif karena artinya penularan, kepadatan dan mobilitas yang tinggi di Jakarta itulah yang menyebabkan mengapa kemudian terjadi peningkatan kasus. Dan kalau kita lihat bahwa mungkin 3 sampai dengan 4 minggu ya paling lama, ada yang juga memprediksi 2 sampai 3 minggu, tapi kalau kita lihat kita 3 sampai 4 minggu itu kita akan melihat terjadi peningkatan yang signifikan terhadap Omikron ini. Apalagi kalau kemudian tidak dilakukan upaya-upaya pencegahan. Artinya pengetatan protokol kesehatan itu menjadi kunci sekali Mas Bayu dan Mbak Maria karena Omikron ini kan cenderung tidak bergejala. Jadi orang merasa tentunya tidak sakit. Dan kalaupun bergejala itu cenderung batuk, pilek atau demam yang ringan. Sehingga seringkali dianggap flu biasa. Makanya kemudian kita menyampaikan kepada masyarakat kalau merasa flu biasa,
jangan ragu-ragu untuk testing karena kemungkinan itu bisa juga adalah varian dari Omicron tadi. Jadi ini yang terus kita sampaikan supaya kasusnya tidak seperti prediksi karena memang akan terjadi kalau prediksi saat ini ya terlihat adanya peningkatan kasus harian yang positif itu lebih tinggi daripada kasus harian pada waktu kita menghadapi Delta. Oke, baik. Baik, ini semoga juga menjadi informasi yang lengkap dan bisa dicerna oleh kita semua, bisa membuat kita lebih bijak lagi ya beraktivitas di masa pandemi kali ini. Oke, Dokter Nadia terima kasih, Dokter Miko juga terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama terima kasih Dokter Miko, Dokter Nadia, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.